Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Didik Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang chapter yang menarik di akuntansi biaya, yaitu Costing by Product and Joint Product. Kalau di bukunya Pak Charter judulnya seperti itu. Pada video materi kali ini judulnya sebenarnya ada 3 topik utama sebagaimana saya tulis di judul tadi. Yang pertama adalah tentang joint product, kemudian by product, dan yang terakhir adalah joint cost. Pembahasan ini di bukunya Pak Carter edisi 14 ada dibahas di chapter 8. Oke. Saya harap kalian sudah membaca semua chapter 8 di bukunya Pak Charter ini. Oke. Video kali ini terkait dengan materi chapter 8 ini akan saya bawakan dalam 3 episode video. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar mengenai by product, joint product, dan joint cost. Oke. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak berlama-lama, maka saya sudah membuat satu rangkuman kecil tentang materi terkait di chapter 8 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi judulnya adalah joint product, by product, dan joint cost. Ada 3 topik utama yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari chapter 8 di bukunya Pak Charter ini. Oke. Nah, sebagai pembuka, kalau kita belajar akuntansi biaya atau cost counting, maka sebenarnya kita sedang mempelajari perusahaan manufaktur. Kita seharusnya sadar itu gitu loh. Walaupun akuntansi biaya itu tidak melulu hanya diterapkan di perusahaan manufaktur, melainkan bisa juga diterapkan di perusahaan dagang atau perusahaan jasa, namun porsinya kecil. Sebagian besar akuntansi biaya atau cost counting itu diterapkan di perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Tentunya kalian sudah paham semuanya. Untuk mengawali pembahasan kali ini, maka coba kita lihat ada contohnya di sini 3 perusahaan manufaktur. Ya, ada 3 perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu pasti akan mengolah satu produk satu raw material diolah sedemikian rupa sehingga untuk menjadi satu produk tertentu. Yang mana produk tersebut pasti berbeda dengan raw material atau bahan bakunya tentunya. Oke. Kita perhatikan di sini ada 3 contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan pengolahan minyak. Seperti misalkan ambil contoh ConocoPhillips. Nah, perusahaan minyak tersebut dia akan mengambil crude oil, minyak mentah dari bumi. Kemudian minyak mentah itu kan belum bisa dipakai. Dia tidak akan bisa digunakan untuk misalkan untuk menjalankan mobil, belum bisa. Nah, crude oil, minyak mentah itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk-produk yang nanti bisa digunakan oleh publik. Antara lain ada aftur yang digunakan untuk bahan bakar pesawat, kemudian ada kerosin atau minyak tanah, ada bensin juga yang kita pakai untuk mobil dan motor, kemudian ada lilin atau parafin, dan ada juga produknya yang hitam warnanya yang disebut sebagai aspal. Ini perusahaan pengolahan minyak. Bahan bakunya adalah crude oil, dia olah sedemikian rupa sehingga menjadi produk-produk yang siap digunakan oleh masyarakat. Oke ya. Kemudian contoh produk yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur lainnya adalah perusahaan yang bernama Cimory. Tentunya kalian sudah paham, sudah tahu lah apa itu pabrik atau perusahaan atau merek dagang yang namanya Cimory ini. Cimory ini mengolah susu sapi segar sebagai bahan baku. Susu sapi segar diolah menjadi fresh milk, susu dalam kemasan, kemudian ada juga susu UHT atau macam-macam susu lainnya. Kemudian ada juga dia menghasilkan yogurt dan ada juga dia menghasilkan keju.
Ini 3 macam produk yang dihasilkan oleh Cimory dari bahan baku yang berupa susu sapi segar. Itu contoh yang kedua. Kemudian kalau kita perhatikan, ada lagi perusahaan pengolahan ikan. Saya ambil contoh di sini adalah ikan salmon. Ikan salmon itu oleh satu perusahaan, dia akan olah menjadi produk-produk ikan salmon yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ambil contoh misalkan satu perusahaan, dia membeli ikan salmon dari para nelayan, katakanlah demikian. Kemudian ikan salmon ini dia proses, dia olah sedemikian rupa sehingga dan pada akhirnya perusahaan ini menghasilkan 3 macam produk. Yang pertama ada file ikan salmon yang dipotong tipis-tipis itu. Kemudian potong ikan salmon dipotong saja, mungkin durinya masih ada di dalam. Kemudian ada lagi remah-remah ikan salmon. Jadi potongan-potongan kecil daging ikan salmon termasuk kulit ikan salmon yang dijual oleh perusahaan ini. Oke ya. Nah, ini adalah 3 contoh perusahaan manufaktur yang relevan dalam pembahasan kita mengenai joint product, by product, dan joint cost. Oke, sekarang yang harus kita perhatikan adalah produknya. Perhatikan produknya yang ada di sini. Ini produk-produknya. Ambil satu contoh, misalkan Cimory tadi. Produknya supaya singkat saya ambil 3 aja. Ada fresh milk, yogurt, dan keju. Itu produknya. Oke. Nah, pernahkah kalian bayangkan bahwa susu sapi yang merupakan raw material atau bahan baku ini kemudian oleh si perusahaan itu diolah sedemikian rupa sehingga diproses gitu ya, dan sampai dengan pada titik tertentu maka susu sapi ini akan menghasilkan yang namanya fresh milk, yogurt, dan keju. Pengolahan susu sapi sampai dengan menjadi fresh milk, yogurt, dan keju itu pastinya susu sapi segarnya akan diolah berbarengan. Bahan bakunya satu, yaitu susu sapi, kemudian diolah, entah itu dipasteurisasi terlebih dahulu lah, atau dipanaskan, atau digimanakan gitu ya, yang penting diolah atau diproses. Nah, tiba-tiba dari hasil pengolahan itu dia akan menghasilkan fresh milk, susu, kemudian ada yang sebagian diolah lagi menjadi yogurt, sebagian lagi diolah lebih lanjut lagi menjadi keju. Nah, kalian tahu bahwa harga fresh milk, yogurt, dan keju di pasaran itu beda, tidak sama, ya, beda. Nah, kemudian tadi kan proses pengolahan dari si susu sapi ini untuk kemudian menjadi 3 macam produk ini kan berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Ya, bahan baku dari 3 macam produk ini tetap susu sapi segar, tidak bisa dipisah. Oh, ini susu sapi untuk nanti akan dibuat yogurt. Oh, ini susu sapi untuk dibuat fresh milk, yang ini untuk keju. Enggak demikian. Bahan bakunya sama. Bayangkan itu dimasukkan dalam satu tungku yang besar susu sapinya, kemudian dipanasi, dipasteurisasi, mungkin ditambahi dengan bahan kimia tertentu atau apa gitu ya. Nah, itu kan sama prosesnya. Ada orang, ada tenaga kerja yang melaksanakan proses itu. Kemudian ada bahan-bahan pendukung yang ditambahkan di situ. Kemudian ada listrik yang dibutuhkan. Ada bahan bakunya susu sapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir, karena tadi harga ketiga macam produk ini beda-beda, pernahkah kalian berpikir bahwa kemudian biaya produksi atau manufacturing cost dalam rangka menghasilkan 3 produk ini, kan tentu saja ada DM, DL, dan FOH di dalam pemrosesan ini. Pernahkah kalian berpikir, pernahkah kita berpikir, kemudian kan berarti manufacturing cost-nya DM, DL, dan FOH-nya kan satu. Terus bagaimana kemudian cara mengalokasikan atau bahasa gampangnya membagi DM, DL, dan FOH tersebut ke dalam 3 macam produk yang berbeda ini. Kalau 3 macam produk ini jenisnya sama, macamnya sama, harganya juga sama, itu tidak akan menjadi masalah dan itu perkara yang mudah. Akan tetapi realitas yang kita hadapi adalah bahwa ketiga macam produk ini karakteristiknya beda, produknya lain,
harga jualnya pun atau sales value-nya pun beda. Nah, lantas pertanyaan intinya adalah bagaimana kita mentreatment atau mengelola, membagi, mengalokasikan biaya produksi tadi ini ke dalam atau untuk ketiga jenis produk ini. Nah, itu sebenarnya yang dibahas dalam chapter 8 mengenai joint cost, joint product, dan by product ini. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini konsep contoh dari perusahaan manufaktur yang deal with atau berurusan dengan topik kita kali ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat sedikit mengenai proses produksinya. Ya. Bahwa perusahaan manufaktur itu proses produksinya dia akan memenuhi, saya singkat menjadi konsep IPO, input, proses, dan output. Semua perusahaan manufaktur pasti akan melalui IPO ini. Pasti dia punya input dan kemudian inputnya ini akan diproses sedemikian rupa sehingga untuk menghasilkan satu output. IPO konsep. Pahami ini. Jadi kalau kita belajar akuntansi biaya, kita belajar konsep IPO. Jangan pernah sekali-kali dihafal. Oke, sekarang kita masukkan lebih dalam lagi konsep IPO ini ke dalam perusahaan manufaktur. Oke, di sisi input itu tentu ada bahan baku atau bahan dasar untuk produksi. Bahasa Inggrisnya adalah raw materials. Oke, raw materials inilah yang akan diproses atau diolah agar supaya bertransformasi, berubah menjadi satu produk lain yang siap untuk dijual. Nah, ini namanya adalah finished goods atau barang jadi. Sehingga secara simpelnya, secara singkatnya bahwa perusahaan manufaktur itu proses bisnisnya adalah mengubah raw material menjadi finished goods yang kemudian siap untuk dijual dalam rangka untuk generating profit. Karena kita bicara bisnis di sini, pasti endingnya, ujung-ujungnya adalah profit atau laba. Oke. Nah, sekarang ada apakah dengan konsep IPO dengan konsep perusahaan manufaktur dikaitkan dengan pembahasan kita kali ini? Joint cost, joint product, dan by product. Oke. Sekarang saya ambil contoh perusahaan yang tadi, contoh saya yang ikan salmon ini. Ada satu perusahaan, dia menggunakan raw material, bahan bakunya adalah ikan salmon. Jadi dia mendapatkan bahan baku ikan salmon ini dari para nelayan. Dia setor ke satu perusahaan ini. Kemudian oleh si perusahaan ini, ikan salmonnya ini diolah atau diproses sedemikian rupa sehingga untuk kemudian menjadi 3 macam produk olahan ikan salmon yang berbeda. Yang pertama, produknya adalah file ikan salmon. Yang kedua, produknya namanya adalah potong ikan salmon. Kemudian yang ketiga adalah remah ikan salmon. Ketiga macam produk ini secara karakteristik itu berbeda. Kalau ditinjau dari sales value atau nilai jual atau harga jualnya pun itu tidak sama, beda-beda. Yang paling mahal tentu file salmon. Dan yang paling murah, jauh lebih murah dari 2 macam produk ini adalah yang ini, remah ikan salmon. Oke. Pak, mungkin ada itu Pak duri-duri ikan salmon yang dicabut atau dibuang dari file ini, itu kemudian bisa diolah, diremukkan menjadi bubuk, kemudian dipres jadi pelet, dikasihkan ikan sebagai pakan ikan. Ya, mungkin ada, tapi itu tidak masuk ke pembahasan kita. Ya, tidak masuk ke pembahasan kita. Oke ya. Nah, ini contoh proses produksi penerapan konsep IPO dan konsep perusahaan manufaktur di
perusahaan yang ini nanti bakalan akan berhubungan dengan atau deal with dengan pembahasan kita di chapter 8 ini. Oke, dapat dipahami sampai di sini ya. Jadi tidak mungkin kalau perusahaannya itu dia hanya menghasilkan satu macam produk saja kemudian akan berhubungan dengan pembahasan kita di joint cost dan joint product. Tidak mungkin. Pasti kalau terkait dengan pembahasan mengenai joint product, joint cost, maka perusahaannya itu pasti at least dia akan dari satu macam raw material akan menghasilkan lebih dari satu macam produk. Kalau cuma satu macam produk saja, tidak mungkin dia disebut sebagai pembahasannya terkait dengan joint cost atau joint product. Nggak akan bisa. Oke, dapat dipahami sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya untuk kita nanti mengulas lebih dalam, membahas lebih dalam lagi pembahasan kita mengenai joint cost, joint product dan by product ini, saya tulis di sini ada 8 terminologi, ada 8 hal yang mesti kita pahami. Ya, ada 8 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ada namanya Joint Production Process. Saya singkat JPP, Joint Production Process. Joint Production Process maksudnya adalah, jadi kalau perusahaan itu mengolah satu bahan baku tertentu dan pengolahannya itu tidak bisa dipisah-pisah dengan menggunakan satu bahan baku yang sama, dan dari satu bahan baku yang sama itu nanti akan menghasilkan lebih dari satu macam produk. Seperti tadi sudah saya jelaskan di sini, ikan salmon produk dasar raw materialnya, bahan baku dasarnya, kemudian menghasilkan 3 macam produk ini. Nah, proses untuk pengolahan ikan salmon di perusahaan ini memenuhi kaidah joint production process. Mengolah satu bahan baku untuk menghasilkan lebih dari satu macam produk. Dan seperti saya katakan tadi, kalau mengolah satu bahan baku, kemudian prosesnya itu bisa dipisah-pisah untuk menghasilkan untuk menghasilkan hanya satu macam produk saja, itu tidak masuk ke pembahasan kita. Ya, seperti misalkan contohnya adalah perusahaan furniture. Katakanlah demikian. Oh, dia menghasilkan lemari dan meja dari kayu gitu misalkan. Itu bahan bakunya sama. Bahan dasarnya sama, yaitu kayu. Ya, kayu. Namun kayunya itu diolahnya tidak berbarengan. Artinya adalah ngambil kayu 10 meter gitu misalkan. Kemudian dipotong-potong, ini diolah dijadikan meja, kemudian ambil lagi 15 meter, ini dipotong-potong, diolah-olah untuk dipotong-potong, diolah untuk dijadikan lemari gitu. Nah, itu bukan joint production process, bukan. Kenapa? Karena prosesnya terpisah. Bukan proses yang seperti tadi itu susu sapi segar diambil oleh Cimory, kemudian diproses, diolah bareng-bareng, tiba-tiba kok jadi keluarnya 3 macam produk. Ya, nggak begitu kalau si perusahaan furniture tadi. Oke, itu joint production process. Kemudian yang kedua, ada terminologi namanya adalah main product. Saya singkat MP. Jadi dari suatu joint production process itu dihasilkan satu macam produk dengan high sales value dan satu macam atau lebih produk dengan low sales value. Yang harus dipahami di sini adalah ada satu produk yang memiliki harga jual atau nilai jual yang tinggi dan ada produk yang memiliki nilai jual yang rendah. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita membahas JPP, Joint Production Process, itu produk yang dihasilkan itu harus lebih dari 1, minimal 2. Nah, main product itu adalah, taruhlah misalkan perusahaannya menghasilkan 2 macam jenis produk. Yang satu itu nilai jualnya tinggi, yang satu nilai jualnya rendah. Maka yang nilai jualnya tinggi itu disebut sebagai main product. Tapi harus ada temennya. Nggak boleh raw material satu diolah
kemudian menjadi satu macam produk dan hanya satu macam produk saja. Oh, nilai jualnya tinggi sekali, Pak. Iya, tapi itu tidak masuk dalam pembahasan joint production process. Kenapa? Lah, produknya cuma satu. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, joint product. Ketika joint production process ini menghasilkan dua macam produk atau lebih dengan high sales value. Oke, dapat dipahami ya. Jadi joint product atau JP itu terjadi ketika si perusahaan itu dia mengolah raw material kemudian dihasilkan dua jenis produk yang nilai jualnya itu tinggi, ya, nilai jualnya tinggi. Lagi-lagi, Pak, kalau cuma satu macam produk saja tapi nilai jualnya tinggi gimana, Pak? Itu bukan masuk ke pembahasan kita di chapter 8 ini. Ya. Oke. Jadi, Pak, kalau begitu joint produk itu sama artinya dengan main product yang kemudian jumlahnya lebih dari satu, Pak. Digabungkan gitu loh. Main produknya digabungkan. Iya. Ya, sama aja. Jadi misalkan satu perusahaan mengolah satu bahan baku, kemudian menghasilkan dua macam produk yang nilai jualnya itu tinggi. Nah, dua macam produk itu ya yang harga jualnya tinggi atau nilai jualnya tinggi itu masing-masing disebut sebagai main product. Nah, ketika main productnya itu bergabung jadi satu, itu disebut sebagai joint product. Dapat dipahami? Oke ya. Jangan sampai bingung yang seperti ini. Nah, kemudian berikutnya yang keempat ada by product. Saya singkat BP. By product. Nah, by product ini dihasilkan dari JPP, Joint Production Process. Dihasilkan satu macam atau lebih produk dengan low sales value. Produk yang nilai jualnya itu rendah. Ya, nilai jualnya rendah. Rendah itu dibandingkan dengan yang mana, Pak? Dibandingkan dengan temennya, produk temennya maksudnya, ya. Jadi kan tadi ada joint production process, misalkan menghasilkan dua jenis produk, yang satu high sales value, yang satu low sales value. Nah, yang high sales value itu disebut sebagai main product. Kalau main produknya itu ada dua katakanlah, nah ya dua main produk itu disebut sebagai joint product. Nah, yang satu produk yang nilai jualnya itu rendah itu disebut sebagai by product. Oke? Nah, by product itu apakah scrap, Pak? Bukan. Ya, by product itu bukan scrap. Berikutnya, yang kelima, nanti kita akan berkenalan dengan istilah yang namanya split of point atau SOP. Split of point. Apa itu split of point? Split of point adalah satu titik di mana dalam JPP ya, satu titik yang terletak di JPP, Joint Production Process atau Joint Process, di mana pada titik itu nanti setiap jenis produk yang terbentuk sudah dapat diidentifikasi perbedaannya masing-masing. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, misalkan tadi pengolahan ikan salmon. Ikan salmon diambil dari freezer, katakanlah demikian, kemudian dicuci, lalu dibersihkan sisiknya, kemudian ditimbang, kemudian dipotong-potong. Nah, katakanlah misalkan setelah dipotong-potong itu kelihatan, oh ini yang nanti akan jadi file, oh ini yang nanti akan jadi salmon potong, daging ikan salmon potong, oh yang ini yang nanti akan menjadi remah ikan salmon. Nah, titik ketika tiga produk itu dapat diketahui, ya, titik ketika tiga jenis produk itu dapat diketahui, itu disebut sebagai split of point. Ya, itu disebut sebagai split of point. Paham sampai di sini ya? Jadi ketika ikan salmonnya itu baru dicuci dan sudah dicuci, sudah bersih, apakah sudah kelihatan mana yang daging, mana yang file, mana yang remah? Tentu saja belum. Paham ya sampai di sini ya?
Jadi SOP split off point itu menentukan. Disitulah sudah dapat diidentifikasi atau sudah kelihatan, sudah tampak mana yang akan jadi file, mana daging potong, mana yang remah ikan salmon. Oke, berikutnya yang keenam, ada lawannya split off point adalah ultimate point atau saya singkat UP. Nah, kalau ultimate point itu adalah titik di mana suatu produk atau finished goods itu telah terbentuk secara paripurna atau sudah jadi. Pemrosesannya sudah selesai 100% dan siap untuk dijual. Itu yang disebut sebagai ultimate point. Bahasa mudahnya adalah ultimate point itu adalah titik di mana proses produksinya itu sudah selesai 100% dan kemudian siap untuk dijual. Nah, itulah yang disebut sebagai ultimate point. Pak, apakah split off point ini nanti bisa juga menjadi ultimate point? Bisa. Tapi juga tidak kemudian, oh kalau begitu kalau split off point sama dong dengan ultimate point. Belum tentu. Ada produk-produk yang kemudian sudah split off point. Sudah ada di situ, sudah melalui split off point, tapi belum bisa dijual. Dia harus dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Baru kemudian barangnya bisa dijual. Ambil contoh misalkan si cimori tadi. Ketika sudah dipasteurisasi, sudah dimasak, sudah diolah itu susu sapi segarnya, pada satu titik nanti dia akan menjadi susu sapi yang sudah diolah. Apakah kemudian itu nanti bisa diminum? Oh bisa. Jadi susu sapi yang siap untuk diminum. Tapi apakah itu sudah bisa dijual sebagai keju? Ya tentu belum bisa. Untuk menjadi susu olahan itu tadi, susu sapi olahan tadi untuk menjadi keju, maka harus menjalani proses pengolahan lagi. Dan itu membutuhkan proses lanjutan atau further production process. Nah, baru kemudian kalau sudah berwujud keju, maka baru bisa dijual. Nah, maka tadi dapat kita lihat yang ketika susu olahan itu, itulah split off point. Kemudian keju yang sudah siap dijual itu berada di ultimate point. Oke. Nah, sekarang berikutnya ada lagi terminologi joint production cost atau saya singkat namanya adalah JC, joint cost, joint production cost. Nah, joint production cost, kalau kita berbicara tentang proses produksi, tentu itu ada biayanya. Tidak ada yang namanya proses produksi itu free, gratis, enggak ada. Yang namanya produksi itu pasti ada biayanya. Dan biaya produksi atau manufacturing cost itu pasti komponennya cuma 3, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Joint cost by definition adalah manufacturing cost yang dikeluarkan dari titik awal hingga di titik split off point. Jadi joint cost adalah DM, DL, dan FOH yang dikeluarkan dari titik 0% ketika produknya itu masih berupa raw material 0%, belum diproses sama sekali, sampai dengan si produk itu berada di titik split off point. Jadi biaya mulai dari 0% sampai ke titik split off point itulah yang disebut sebagai joint cost. Nah, yang terakhir ada sparable cost. Kalau tadi split off point dan ultimate point ini satu paket, ya. SOP dan UP ini satu paket. Nah, ini juga satu paket. Ada joint production cost atau joint cost dan sparable cost atau SC, saya singkat. Ini juga satu paket. Jadi kalau joint cost itu tadi adalah biaya yang dikeluarkan mulai dari 0% sampai dengan ke titik split off point, maka sparable cost adalah biaya produksi yang dikeluarkan dari titik split off point hingga ke titik ultimate point. Oke. Pak, itu kan kalau produknya membutuhkan pengolahan lebih lanjut setelah dia berada di titik split off point. Yes.
Berarti kalau produknya itu tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut, maka SOP sama dengan UP dong, Pak. Iya, ya. Iya, akan seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dapat dipahami tentunya ya. Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi dari berapa ini? 8 terminologi yang sudah kita paparkan, sudah kita bahas di bagian sebelumnya tadi. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Misal ada satu perusahaan namanya PT DKE. PT DKE ini menghasilkan 3 macam produk, sehingga ini relevan dengan pembahasan kita mengenai joint cost, joint product, dan by product. Sekali lagi, kalau produknya cuma satu ya tidak bisa. Oke, PT DKE menghasilkan 3 macam produk, yaitu produk A, Y, dan Z. Misalkan si A ini high sales value, maka dia kita sebut sebagai main product. Oke, kemudian Y dan Z ini dia kedua-duanya ini memiliki low sales value. Nilai jualnya itu kecil. Maka ini kita katakan sebagai byproduct. Y byproduct, Z juga byproduct. Perhatikan di sini main produknya cuma satu. Maka di PT DKE yang di sini ini tidak ada pembahasan mengenai yang namanya joint product. Tidak ada. Tidak ada joint product di sini. Di contoh yang pertama ini. Nggak ada. Paham? Oke. Sekarang kita lihat lagi. Contoh berikutnya. PT DKE yang bawah. Misalkan saja PT DKE sekarang menghasilkan 3 macam produk. Yaitu A, B, dan Z. Nah, produk A dan produk B ini high sales value, memiliki nilai jual yang tinggi. Maka produk A itu adalah main product, produk B ini juga main product. Nah, ketika produk A dan produk B ini kita gabungkan jadi satu, ini disebut sebagai joint product. Paham ya? Sementara produk Z ini low sales value, maka ini disebut sebagai by product. Ya, disebut sebagai by product. Perhatikan contoh yang atas yang ini dibandingkan dengan yang bawah yang ini. Lain ya, ini berbeda, enggak sama. Kalau yang atas ini, PT DKE yang atas ini main produknya cuma satu. Sementara kalau yang bawah ini main produknya ada 2, sehingga muncul istilah yang namanya joint product. Oke. Nah, sekarang seandainya saja PT DKE itu hanya menghasilkan satu macam produk saja, yaitu katakanlah produk A. Nah, kalau cuma seperti ini, walaupun dia itu nilai jualnya itu sangat tinggi sekali, very very high sales value, ini tidak akan disebut sebagai main product. Produknya cuma satu, produk tunggal, itu aja, selesai. Oke ya, ini produknya cuma satu. Dan kalau yang seperti ini gimana Pak? Kalau yang seperti ini, ya, kalau yang seperti ini tidak masuk ke pembahasan kita tentang joint product, by product, dan joint cost. Ini enggak masuk ke pembahasan kita. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lihat aplikasi contoh saya tadi. Ya, aplikasi contoh saya tadi. Ikan salmon diolah menjadi salmon fillet, salmon potong, dan remah salmon. Misalkan saja salmon fillet itu harga jualnya per kilonya 550.000. Salmon potong harga jual per kilonya 400.000. Nah, kalau si remah-remah ikan salmon itu ada kulit, ada daging kecil-kecil ikan salmon itu, kemudian di packaging, dibungkus, itu harga jualnya per kilogramnya cuma 50.000. Bandingkan, kita bisa lihat di sini. Ini 550.000, ini 400.000, kemudian 50.000 yang ini. Maka kan kita bisa lihat ini jomplang banget gitu ya bahasa Jawanya. Yang ini high sales value 550 dan 400, sementara ini low sales value cuma 50.000. Sehingga
salmon fillet dan salmon potong ini merupakan main product, dan keduanya ini, si salmon fillet dan salmon potong ini merupakan joint product. Sementara remah salmon, kalian bisa menebak ini pasti adalah by product. Dan ini contoh ini masuk ke kategori pembahasan kita sebagaimana dibahas di chapter 8. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kemudian konsep mengenai joint cost. Yang tadi ada split off point, ada ultimate point, kemudian ada joint production process, ada joint cost, ada variable cost. Bagaimana kalau kita gambarkan ke dalam satu chart supaya kita lebih paham? Oke. Diawali dengan konsep IPO. Lagi-lagi konsep IPO, input, proses, dan output. Jangan dihafal ya. Di sisi input ada raw material, di sisi output ada finished good. Sehingga di sisi input diwakili oleh akun yang namanya raw materials atau materials. Di sisi proses, karena percentage of completion-nya itu more than 0% but less than 100%, maka ini disebut sebagai barang dalam pengerjaan atau work in process. Diwakili oleh akun WIP untuk sisi proses. Kemudian untuk sisi output, ini percentage of completion-nya itu sudah sama dengan 100% atau produknya sudah dikatakan paripurna diolah. Maka ini disebut sebagai barang jadi. Nah, sisi output ini diwakili oleh akun yang namanya finished goods. Jadi nggak ada hafalan di sini. Ini percentage of completion-nya 0%, diwakili akun raw material. Di sini sisi proses, percentage of completion-nya antara 0 sampai dengan 100%, diwakili oleh akun work in process. Dan di sini percentage of completion-nya sama dengan 100%, diwakili oleh akun finished goods. Sehingga kalian paham, oh ternyata di perusahaan manufaktur itu, ternyata kenapa kok inventory-nya ada 3 macam. Ya, jangan dihafal. Nah, sekarang kita aplikasikan di chapter 8. Di sisi input saya tuliskan di sini ada raw material dan percentage of completion-nya pasti 0%. Kemudian di sisi output di sini ada FG finished goods. Percentage of completion-nya adalah 100%. Nah, kemudian demi mengolah raw material ini supaya menjadi FG, kan prosesnya berjalan dimulai dari sini. 0%, 2%, 5%, 10%, dan seterusnya sampai, katakanlah sampai di titik ini dulu. Di titik ini saya sebut sebagai titik split off point. Oke, perhatikan di sini. Mulai dari titik ini sampai ke sini, ini ada joint production process. Ya, ada joint production process. Artinya tadi seperti ikan salmonnya itu dicuci, kemudian dibersihkan, kemudian ditambahi ramuan tertentu atau apa sampai ke sini. Ini ikan salmon yang sudah siap, mau di fillet kah atau mau dipotong kah atau nanti jadi remah-remah. Udah kelihatan ya, sudah kelihatan di sini. Nah, tentunya membersihkan sisiknya, mencuci. Nah, itu ada biayanya. Para karyawan yang bekerja di sini ini enggak gratisan. Berarti ada ikan salmonnya itu sendiri. Oh, berarti direct material. Ada tenaga kerja yang mencuci, membersihkan. Oh, dibayar, ada direct labor. Kemudian, oh nanti mungkin ada airnya, ada listrik yang dipakai. Nah, itu merupakan FOH. Nah, DM, DL, dan FOH itu merupakan manufacturing cost. Karena ini tadi mulai dari sini sampai ke sini ini belum kelihatan mana yang akan jadi fillet, potong, dan remah-remah, baru di titik inilah kelihatan. Dan proses dari sini sampai ke sini, ini bahasa Inggrisnya inevitably, tidak bisa dihindarkan dan prosesnya harus digabung, nggak bisa dipisah. Maka DM, DL, dan FOH manufacturing cost dari titik ini sampai ke sini, ini disebut sebagai joint cost atau joint production cost, atau singkatnya sudah ditulis saja sebagai JC atau joint cost. Jadi biayanya disebut sebagai joint production cost.
Sementara prosesnya disebut sebagai joint production process. Paham ya? Oke. Nah, kemudian anggaplah, asumsikan misal ketika berada di titik split off point itu produknya belum bisa dijual, harus diolah lebih lanjut. Maka ada further production process, ada proses produksi lanjutan. Di sini belum bisa dijual toh Pak? Iya, belum bisa. Harus diolah lebih lanjut. Maka ada further production process. Ya, ada further production process. Nah, further production process sama juga dengan yang di sini. Dia akan membutuhkan DM, DL, dan FOH. Pak, kalau cuma butuh DL dan FOH saja gimana? Ya enggak apa-apa. Yang jelas pasti di sini ada manufacturing cost yang ditambahkan. Pak, kalau DM, DL, dan FOH yang ditambahkan itu sama dengan 0 bagaimana? Ya, itu namanya enggak ada proses dong, enggak perlu ditanyakan, kan gitu. Ya. At least di sini ada biaya produksi yang ditambahkan setelah split off point. Nah, biaya produksi yang ditambahkan mulai dari titik ini sampai ke produk itu siap untuk dijual, atau dengan kata lain percentage of completion-nya sudah 100%, seluruh biaya yang dikeluarkan dari sini sampai sini, saya ulang, dari sini sampai sini, ini disebut sebagai sparable cost, separable cost, sparable cost. Artinya biaya yang sudah bisa dipisahkan untuk tiap jenis produk. Ya, kalau yang di sini joint cost ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Oh, ini untuk produk A, ini yang ini untuk produk B, CC yang ini untuk produk C, tidak bisa. Tapi ketika yang ini sparable cost, sudah kelihatan. Oh, yang ini untuk produk A, yang ini untuk produk B, yang ini untuk produk C, itu sudah bisa dipisahkan untuk yang sparable cost. Jadi prosesnya disebut sebagai further production process. Sementara biayanya disebut sebagai sparable cost. Nah, titik akhir di sini ketika barangnya itu sudah ready for sale, siap untuk dijual, ini disebut sebagai ultimate point. Oke, paham ya? Nah, sekarang contohnya kita lihat. Oke, yang tadi ikan salmon. Ikan salmon ini raw material, dicuci, dibersihkan sisiknya, kemudian ditambahi dengan bahan-bahan atau ramuan tertentu, sehingga kemudian di titik ini, di titik split off point ini, muncullah, sudah teridentifikasi, oh ini salmon fillet, oh yang ini salmon potong, oh yang ini remah salmon. Anggaplah misalkan salmon fillet ini sudah merupakan produk jadi, saya tulis FG. Kemudian remah salmon itu juga sudah produk jadi, saya tulis FG. Sementara perusahaan ini dia tidak menjual salmon potong, misalkan. Sehingga kemudian salmon potong ini yang saya merah-merah ini, produk berupa salmon potong ini kita sebut masih berupa WIP karena percentage of completion-nya masih less than 100%. Ini adalah WIP. Kemudian si salmon potong ini akan diolah lebih lanjut. Dia akan bakar pakai asap, ditambahi bumbu, kemudian diasepin sehingga kemudian jadilah salmon asap. Nah, yang dijual oleh perusahaan ini adalah salmon asap. Maka setelah dia menjadi salmon potong itu ada further production process. Perlu proses lanjutan untuk agar supaya si salmon potong itu berubah menjadi salmon asap. Nah, yang dijual oleh si perusahaan ini barulah ini salmon asap. Sehingga salmon asapnya ini merupakan FG. Oke, saya tambah di sini. Jadi salmon asapnya ini adalah FG. Jadi perusahaan ini menghasilkan atau menjual 3 macam produk, yaitu salmon fillet, salmon asap, dan remah salmon. Salmon fillet dan remah salmon itu dijual at split off point, sementara salmon asap itu dijual at ultimate point. Salmon fillet berarti split off point-nya sama dengan ultimate point. Demikian juga si remah salmon. Namun untuk salmon asap dan salmon potong ini SOP atau split off point
tidak sama dengan ultimate point. Oke, ingat tadi salmon fillet dan salmon asap ini merupakan joint product. Masing-masingnya ini merupakan main product, ini main product, sehingga digabung jadi satu, ini adalah joint product. Sementara remah salmon ini adalah by product. Oke, dapat dipahami ya sampai sini ya. Oke. Nah, yang terakhir dari part 1. Kalau begitu sekarang, Pak, oke Pak, saya sudah paham dengan penjelasan mulai dari awal sampai di sini saya sudah paham. Nah, terus memangnya concern atau perhatian kita atau fokus kita dalam belajar joint cost, joint product, dan by product itu apa sih Pak? Kalau cuman gitu-gitu toh ya saya sudah paham dari penjelasan tadi. Oke. Nah, what is the next problems? Masalahnya dalam akuntansi biaya atau cost accounting itu apa lalu ketika belajar chapter 8 di bukunya Pak Charter ini? Nah, ada dua permasalahan besar sebenarnya. Yang pertama adalah perlakuan atas by product. Ingat bahwa by product tadi itu kan dia low sales value. Bandingkan dengan teman-temannya yang high sales value, ini kan beda. Ya, beda. Lah terus memperlakukan ini gimana? Kalau memperlakukan salmon fillet dan salmon asap gampang. Keduanya ini memiliki high sales value. Ya, hampir sama lah sales value-nya, sama-sama tinggi. Tapi yang ini kok cuma kecil. Masuk 500.000 dibandingkan dengan 50.000, kan enggak apple to apple. Enggak make sense. Nah, itu bagaimana kemudian perlakuannya? Nah, itu isu yang pertama. Kemudian isu atau problem yang kedua adalah terus bagaimana membagi atau mengalokasikan joint cost yang ini ke joint product dan by product. Bagaimana membaginya? Ini kan biaya yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Dan ini dikeluarkan secara barengan untuk menghasilkan 3 macam produk ini, si joint cost ini. Lah terus membaginya bagaimana? Belum lagi ditingkahi dengan yang ini high sales value, yang ini low sales value. Membaginya bagaimana? Itu adalah masalah atau isu atau problems yang kedua. Oke? Nah, kedua permasalahan atau problem ini akan kita lanjutkan ke part berikutnya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, terima kasih.